Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1181 Membeku. Pemuda tinggi tadi terbagi menjadi dua bagian, sementara pemuda yang pendek segera menghentikan langkah kakinya. Dia berhenti, sepasang matanya terbuka lebar. Ada ketakutan di sana, hanya dalam satu tarikan nafas, temannya sudah mati dalam keadaan mengenaskan di hadapannya. Dia benar-benar ketakutan dan kaget. Dia awalnya mengira, Dimas Wu dan Dreamy Du adalah orang yang paling mudah mereka hadapi di tempat itu. Dia sama sekali tidak menyangka, mereka telah memilih lawan yang salah. Di dalam hatinya, pemuda yang lebih pendek merasa sangat ketakutan. Uhuk-uhuk. Dreamy Du yang berada di dalam pelukan Dimas Wu, tiba-tiba saja tidak sanggup menahan diri dan batuk. Ekspresi wajahnya terlihat sangat menderita. Ketika Dimas Wu melancarkan serangannya barusan, keadaannya berubah sangat buruk, seolah-olah semua hawa dingin yang ada di tempat itu memanfaatkan kesempatan tadi untuk menyerangnya, masuk ke dalam tubuhnya, ingin membekukannya. Melihat hal tersebut, ekspresi wajah Dimas Wu berubah drastis. Segera dia memeluk Dreamy Du dengan lebih erat lagi, dengan khawatir bertanya, "Kamu tidak apa-apa bukan?" "Tidak apa-apa, aku hanya merasa sedikit dingin." Bibir Dreamy Du bergetar, dia menjawabnya dengan sangat lemah, sepasang matanya memperhatikan Dimas Wu, ada kelembutan di matanya. Melihat Dreamy Du yang seperti ini, di dalam hatinya Dimas Wu merasa sangat menderita, dia bisa melihatnya. Hawa dingin telah masuk ke dalam tubuh Dreamy Du, dia pasti sangat menderita, tetapi wanita ini tetap saja bertahan agar dia tidak mengkhawatirkannya. Dimas Wu benar-benar sangat kasihan padanya, di saat yang sama muncul kemarahan di dalam dirinya. "Kamu tunggu sebentar Iyagi, aku habisi dulu seseorang." Dimas Wu mengatakannya dengan suara kecil, suaranya terdengar lembut. Setelah mengatakannya, Dimas Wu tiba-tiba saja mengangkat wajahnya, matanya memperhatikan pemuda pendek yang sudah menghentikan langkahnya. Sekarang, wajah Dimas Wu terlihat sangat menakutkan, matanya terlihat sangat tajam, hawa dingin, bercampur dengan nafsu membunuh yang sangat kuat. Semua orang memiliki bagian sensitif, siapa yang berani menyentuhnya pasti akan mati. Sekarang Dreamy Du adalah bagian sensitif Dimas Wu. Sejak kedua laki-laki cabul itu muncul mereka selalu mengganggu Dreamy Du. Waktu itu Dimas Wu tidak langsung membunuh mereka. Pertama karena dia tidak ingin terlihat terlalu mencolok. Kedua dia juga tidak ingin Dreamy Du khawatir. Tetapi, sekarang mereka berdua yang mendekat untuk menyongsong kematian mereka. Dimas Wu tentu tidak akan sungkan, meskipun pemuda pendek sudah berhenti, tetapi tetap tidak bisa mengubah kenyataan kalau dia berani berpikir untuk melakukan hal yang macam-macam pada Dreamy Du. Dimas Wu merasa kalau dia harus menghabisi laki-laki itu. Pemuda pendek itu mulai gemetar, dia juga merasa dingin, merasa sangat dingin, tetapi tubuhnya gemetar, bukan hanya karena serangan dari hawa dingin, tetapi karena dia sudah melihat betapa mengerikannya pedang hitam yang dimiliki oleh Dimas Wu. Sepasang matanya yang dingin itu, membuat hawa dingin yang ada di sekitar tubuh pemuda pendek itu bertambah beribu lipat. "Maaf, sudah mengganggu kalian berdua." Pemuda pendek itu tidak berani menatap mata Dimas Wu terlalu lama. Segera dia tersenyum, sambil berusaha mengambil hatinya. Ketika mengatakannya, dia terus bergerak mundur. Keinginannya untuk bertempur melawan Dimas Wu tidak ada lagi. Dia benar-benar takut dengan tatapan dewa kematian yang tadi dilontarkan oleh Dimas Wu. Yang paling penting Iyagi adalah temannya, yaitu pemuda tinggi, memiliki kemampuan yang sangat hebat, tetapi Dimas Wu bisa menghabisinya dengan sangat mudah. Jika ditanya, pemuda pendek itu mana mungkin masih berani melawan. Di saat itu, jika tetap bersikeras, akhirnya juga tidak akan berbeda dengan pemuda tinggi itu. Tetapi Dimas Wu bagaimana mungkin bisa melepaskannya begitu saja? Ketika pemuda pendek itu ketakutan dan mundur, Dimas Wu marah dan memancarkan aura iblis dari tubuhnya. Tatapannya memperlihatkan cahaya kegelapan,
menatap laki-laki pendek itu dengan tatapan yang sangat dalam. Dia berteriak mengatakan, "Lihat mataku." Suara Dimas Wu seperti memiliki daya tarik yang sangat kuat. Setelah pemuda pendek itu mendengarnya, tanpa bisa mengendalikan dirinya, segera dia menatap mata Dimas Wu. Ketika mata mereka bertemu, tiba-tiba saja langkah kaki pemuda pendek itu terhenti, sekujur tubuhnya berhenti bergerak. Di dalam mata Dimas Wu yang hitam, muncul niat sihir yang sangat dahsyat. Aura tersebut langsung menerjang masuk ke dalam mata pemuda pendek tersebut. Di saat itu juga, pemuda pendek itu langsung kehilangan jati dirinya dan kebingungan. "Matilah kamu." Dimas Wu kembali berbicara dengan suara yang sangat lantang. Suara tersebut dipenuhi dengan energi kekuatan Heaven Demon ditambah dengan kekuatan mantra, membuat benak pemuda pendek terguncang. Kesadarannya yang sudah tidak banyak tersisa, langsung hancur hong. Ketika kesadarannya hancur, Dimas Wu tiba-tiba saja mengepalkan tangan kanannya membentuk tinju, yang kemudian diarahkan ke kepala pemuda pendek tersebut. Tinju tersebut, Dimas Wu sama sekali tidak sungkan. Tinjunya itu sangat besar dan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, melesat. Kepala pemuda pendek tersebut langsung terkena tinju tadi, hancur di tempat. Dia sudah tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Pemandangan berdarah ini membuat semua orang yang masih hidup di sana merasa sangat terkejut. Kekuatan yang dimiliki oleh Dimas Wu benar-benar di luar dugaan mereka, banyak yang mulai memperhitungkannya. Hanya saja sekarang, Dimas Wu sama sekali tidak mempedulikan pendapat orang lain. Setelah menghabisi pemuda pendek itu, dia segera menunduk melihat ke arah Dreamy Du. Wajah Dreamy Du terlihat sangat pucat dan tidak ada warna darahnya. Matanya tertutup, tubuhnya tidak ada kehangatan sedikit pun, dingin seperti es, perlahan-lahan muncul es di tubuhnya. Dia juga mulai membeku. Bab 1182 Kecepatan Cahaya. Melihat tubuh Dreamy Du yang perlahan-lahan membeku, mata Dimas Wu langsung membesar. Dia sudah menggunakan kecepatan paling tinggi menghabisi mereka berdua, tetapi tidak disangka, dalam hitungan puluhan detik, tubuh Dreamy Du juga mulai membeku. Sulit bagi wanita ini untuk bisa melepaskan diri dari takdir berubah menjadi patung es. "Aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu." Dimas Wu mengatakannya dengan gigi bergetar, nada bicaranya juga terdengar sangat tegas. Setelah mengatakannya, dia segera memeluk Dreamy Du benar sangat erat. Di saat yang sama, muncul energi api dari tubuhnya. Energi yang terasa seperti kobaran api, menyelimuti sekujur tubuh Dreamy Du. Dimas Wu menggunakan energi api ini untuk mengusir hawa dingin yang berada di tubuh Dreamy Du. Kekuatan dari energi api ini, membuat tubuh Dreamy Du yang sudah mulai membeku berhenti membeku, bahkan ada tanda-tanda es mencair. Perlahan-lahan Dreamy Du kembali sadar, dia membuka sepasang matanya. Tetapi, keadaan Dimas Wu malah memburuk. Dia melepaskan energi api untuk mengusir hawa dingin di tubuh Dreamy Du, tetapi membiarkan hawa dingin tersebut masuk ke dalam tubuhnya, darah dan juga organ-organ beserta tulangnya, rasanya seperti diselimuti oleh hawa dingin. Dalam waktu singkat tubuhnya kehilangan temperatur, dirinya seperti akan membeku. Seperti yang dikatakan oleh Dimas Wu sebelumnya, jika melepaskan energi sejati untuk menghadang hawa dingin, yang menanti mereka hanyalah serangan hawa dingin yang semakin ganas. Sebenarnya Dimas Wu dari tadi terus-menerus mengendalikan energi yang ada di dalam tubuhnya, perlahan-lahan dan dengan stabil mencairkan hawa dingin, tetapi sekarang demi Dreamy Du, dia tidak memperdulikan dirinya sendiri. Secara membabi buta dia melepaskan energi api, membiarkan hawa dingin itu merasuk ke dalam tubuhnya. Dimas Wu tahu kalau ini sama sekali bukan jalan keluar. Jika dia tidak seperti itu, yang mati adalah Dreamy Du. Tidak peduli bagaimanapun, dia tidak bisa menyaksikan Dreamy Du berubah menjadi patung es di depan matanya. Tidak lama kemudian, rambut Dimas Wu, kening, wajah, semuanya dilapisi oleh kepingan es yang sangat tebal. Dia hampir saja berubah menjadi manusia salju. "Dimas Wu, berhentilah. Jika kamu terus seperti ini,
akan terjadi sesuatu yang buruk padamu. Dreamy Du merasa keadaannya sudah membaik, tetapi dia juga melihat keadaan Dimas Wu yang berubah buruk. Dia tentu tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Dimas Wu karena menyelamatkannya. Hatinya benar-benar sangat gundah. Dia kemudian berteriak ketakutan ke arah Dimas Wu. Aku sudah mengatakannya, ada aku di sini, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk padamu. Kamu cepat pulihkan keadaanmu. Masalah yang lain, kamu serahkan saja padaku. Mata Dimas Wu terlihat sangat bertekad, ada ketegasan di dalam sana, nada bicaranya juga sangat meyakinkan, setiap perkataan Dimas Wu, tidak ada keraguan sedikitpun. Setelah mendengar perkataan Dimas Wu, hatinya yang penuh kekhawatiran merasakan sesuatu yang hangat, seperti sudah mendapatkan bantuan tenaga yang kuat, berhasil mendapatkan sesuatu yang membuat hatinya tentram. Tangannya kemudian merangkul Dimas Wu, kepalanya diangkat, bibirnya yang merah dan sangat dingin mencium bibir Dimas Wu. Di saat itu, dia menutup matanya, sekuat tenaga mengendalikan aura energinya, agar dia segera pulih. Melihat hal tersebut, Dimas Wu juga tidak ragu lagi, segera dia melepaskan aura energi api yang lebih dahsyat lagi. Dia ingin menggunakan kecepatan paling tinggi untuk memulihkan kembali Dreamy Du. Dia ingin bertempur melawan hawa dingin ini sampai titik terakhir. Tekad yang dimiliki oleh Dimas Wu tidak tergoyahkan. Entah sudah berapa lama, hawa es yang ada di tubuh Dreamy Du hampir semuanya sudah menghilang. Wajahnya juga terlihat sangat tenang. Nafasnya juga sudah kembali normal. Dia sudah hidup kembali. Tetapi sekarang, Dimas Wu yang sudah melindunginya, sekujur tubuhnya sudah dilapisi oleh es, aura energi apinya sudah berhenti dipancarkan, seluruh tubuhnya dilapisi oleh es dingin, hanya sepasang matanya terlihat di luar sana. Sekarang, Dimas Wu seperti sudah berubah menjadi sebuah patung es. Tetapi, meskipun sudah berubah menjadi patung es, sepasang mata Dimas Wu tetap terlihat sangat bertekad, penuh keyakinan, seolah-olah dia tidak akan mungkin bisa terluka, tidak peduli sedahsyat apapun hawa dingin tersebut, meskipun dia tidak sanggup menandinginya, tetapi dia tetap tidak akan menyerah. Dreamy Du membuka matanya, dia melihat Dimas Wu sudah berubah menjadi patung es, di sepasang matanya itu, langsung muncul air mata, perlahan-lahan dia menjulurkan tangannya, mencoba menyentuh wajah Dimas Wu dari atas es, dia membuka mulutnya, mengatakan, cowokku, mengapa kamu sebodoh ini? Dreamy Du merasa sangat kasihan, di saat yang sama dia juga sangat ketakutan. Tapi di detik berikutnya, tangan Dreamy Du tiba-tiba saja berhenti, ekspresi wajahnya juga langsung bengong. Kakak. Terdengar, suara es yang retak, dan berasal dari tubuh Dimas Wu. Dreamy Du melihat, lapisan es yang ada di tubuh Dimas Wu, di kepalanya di wajahnya. Lapisan esnya langsung hancur. Tekad Dimas Wu, tenaganya yang dahsyat, seperti telah menembus lapisan es, mengalahkan hawa dingin tersebut. Dia keluar dari lapisan es, kembali melihat matahari. Setelah lapisan es hancur, Dimas Wu kembali mendapatkan kebebasan. Dia menggoyang-goyangkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya, melihat ruang kosong, sepasang matanya itu, memperlihatkan niat sihir, seolah-olah berubah menjadi cahaya hitam pekat, melesat ke atas langit, menembus es yang beku. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.